Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, ya baik di kolom komentar YouTube ya ataupun DM Instagram tentang spermatorea. Nah, jadi ini dimana kondisi air maninya itu keluar sendiri tanpa disadari. Ya, jadi dia bisa keluar misalkan lagi sedang tidur ya, ataupun sedang menulis, menonton dan sebagainya. Intinya dia keluar tanpa kita sadari. Nah, jadi ya daripada saya balas chat satu-satu, ya itu nanti penonton yang lain nggak tahu ya, jadi saya buatkan video saja supaya teman-teman pada tahu ya apa sih spermatorea itu, kenapa bisa terjadi spermatorea. Kalau seandainya ketika kita sedang berhubungan, ya berhubungan badan dengan pasangan kita, ya misalkan berhubungan dengan istri gitu ya, ya normal kalau seandainya nanti ya Mr. P itu akan keluar air maninya. Nah, tapi kalau seandainya tidak berhubungan, tiba-tiba keluar, ya tanpa bisa terkontrol, nah ini yang justru tidak normal ataupun bermasalah. Nah, apa sih spermatorea? Nah, jadi spermatorea itu air mani itu keluar bisa sewaktu-waktu tanpa kita sadari, tanpa bisa kita kontrol, ya tanpa adanya rangsangan, ya ataupun stimulus seksual. Kalau pria yang normal, pria yang sehat, yaitu ketika mendapatkan rangsangan ataupun stimulus seksual keluar air mani ya normal ya, ataupun ketika berhubungan ya dia ejakulasi, itu adalah kondisi yang normal. Tapi pada orang yang spermatorea ya ini bisa terjadi tanpa stimulus, tanpa ada rangsangan, tanpa ada aktivitas berhubungan, ya itu keluar tanpa disadari, tanpa bisa dikendalikan, tanpa bisa dikontrol. Kondisi ini bisa terjadi pada saat apa saja. Misalkan saat sedang tidur, walaupun dia tidak ada mimpi basah gitu ya, itu bisa keluar. Ataupun sedang duduk-duduk, ngobrol-ngobrol sama orang, tiba-tiba keluar. Ataupun saat sedang bekerja, ataupun saat sedang berkendara, ya itu tentu ya sangat merepotkan dan juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, apa saja gejala-gejala spermatorea? Jadi gejala-gejalanya ataupun tandanya ya tentu ya air mani tadi keluar sendiri tanpa disadari. Ya tanpa adanya rangsangan seksual, tanpa bisa dikontrol. Tetapi ya ada gejala lain biasanya yang menyertai, misalkan ya kurang berkonsentrasi, terganggunya nafsu makan, terganggunya buang air besar, mengalami gangguan tidur, ya stres, ya badan rasa lemas dan juga mudah lelah, dan bisa terjadi gatal di area Mr. P. Tiap orang bisa saja gejalanya berbeda-beda ya, apalagi spermatorea ini ya gejalanya kadang disesuaikan dengan seberapa banyak ya yang dikeluarkan tadi. Apa penyebab spermatorea? Nah, jadi penyebab spermatorea ini ya kantong air mani itu bocor. Ya makanya dia bisa keluar sendiri tanpa disadari. Kalau seandainya nggak bocor ya ini kan masih bisa dirasakan dan juga dikendalikan. Jadi kita kehilangan kemampuan ya untuk membuka dan menutup kantung tadi ya, katup tadi. Ya akhirnya apa? Dia bisa keluar sewaktu-waktu. Kok bisa bocor? Ya ada beberapa kondisi yang menjadi penyebab ya kenapa kantung tadi bisa bocor. Yang pertama, ketidakseimbangan hormon. Produksi air mani dan juga saat proses ejakulasi ya itu akan dipengaruhi oleh hormon-hormon laki-laki ya, hormon pria, testosteron dan sebagainya. Ketika mengalami gangguan hormon, ya tentu ini juga akan mempengaruhi organ reproduksi pria, akan mempengaruhi proses ejakulasi. Ya ini bisa mengakibatkan akhirnya mengalami spermatorea. Yang kedua, terlalu sering onani. Ketika pria ya ataupun teman-teman misalkan melakukan aktivitas onani ini terlalu sering, ya artinya ini akan mengakibatkan ya sering ejakulasi ya. Ya ini kondisi yang tersering ya menjadi penyebab kenapa terjadinya spermatorea. Ya rata-rata saya tanyakan yang menanyakan spermatorea ini ya penyebabnya rata-rata karena terlalu sering onani. Ketika teman-teman terlalu sering onani, ya aktivitas kimia di otak ini akan berpengaruh, ya akan terpengaruh, akhirnya terganggu. Kondisi ini akan mempengaruhi ya saraf, akan mempengaruhi proses ejakulasi, yang akhirnya di mana proses ejakulasi ya bisa dengan mudahnya, walaupun kadang tanpa adanya rangsangan. Yang ketiga, radang prostat. Ketika pria mengalami
radang prostat ataupun bahasa medisnya prostatitis, ya ini akan mempengaruhi ya. Bisa terjadi namanya spermatorea. Nah, ini juga penyebab paling umum ya ketika mengalami radang prostat. Ya, ini bisa keluar sendiri ya air mani ya dari alat vitalnya. Ketika mengalami radang prostat, ya tentu ini ada gejalanya ya, biasanya bisa nyeri saat berhubungan, ya nyeri saat buang air kecil, kadang nyeri ya dirasa di panggul, kadang tembus ke belakang. Nah, kemudian yang keempat, emosional. Emosional ini tentu hubungannya dengan suasana hati, ya dengan perasaan. Ya ketika perasaan sedang gak nyaman, sedang panik, sedang stres, ya sedang ya ruwet pikirannya, ya perasaannya pokoknya campur aduk. Ya ini bisa saja akhirnya teman-teman mengalami namanya spermatorea ini ya, keluar tanpa disadari. Ya intinya ya emosi yang negatif ataupun pikiran yang negatif ya ini akan mempengaruhi otak kita. Ya, otak kita fungsinya bisa terganggu, ya akhirnya fungsi tubuh lain juga akan terganggu. Ya kadang ya tubuh berpikir ya dengan mengeluarkan ya walaupun tanpa disadari tadi, tanpa bisa dikontrol, ya itu cara tubuh juga untuk melepaskan stres tadi ya, ataupun membuat tubuh jadi lebih tenang, pikiran jadi lebih tenang. Ya jadi kondisi ini bisa terjadi ya ketika kalian panik misalkan saat ujian, ketika kalian panik ya saat sedang mendapatkan masalah, ataupun saat kondisi tertekan ya tiba-tiba keluar, ini bisa terjadi. Yang kelima, gangguan saraf. Gangguan saraf ya ini akan menyebabkan spermatorea juga. Ya misalkan kalian ada masalah saraf di tulang belakang ya, ataupun misalkan ada riwayat jatuh gitu ya. Ya kemudian sarafnya cedera ataupun terkena, ya kemudian menyebabkan kalian mengalami spermatorea. Ya ini bisa saja terjadi. Nah, jadi itu adalah penyebab-penyebab yang umum ya. Nah, ada juga penyebab lainnya, misalkan kalian suka mengkonsumsi alkohol, ya mengalami gangguan psikologi tadi ya, ada hubungannya dengan stres, kelelahan yang berlebihan, ya kemudian ya sedang mengalami ISK ataupun infeksi saluran kemih ataupun infeksi di organ reproduksi. Ini bisa saja. Bagaimana penyebab spermatorea? Nah, untuk pengobatannya ini berdasarkan penyebab. Ya penyebabnya apa, obatnya lain ya. Misalkan penyebabnya karena sering onani, ya tentu ini teman-teman harus nggak onani lagi ya. Untuk menghentikan kebiasaan ini, ya bagaimana caranya sudah saya bikinkan tipsnya ya. Nanti ada di video. Nah kemudian ya kalau seandainya penyebabnya gangguan emosional, ya tentu ini harus ya menghilangkan stres, ya hiburan, liburan. Kalau seandainya nggak bisa, ya tidak ada salahnya ya ke psikiater ataupun ke dokter spesialis kedokteran jiwa ya untuk mengatasi masalah emosionalnya. Kemudian kalau misalkan karena infeksi atau peradangan, ya tentu diobati ya infeksi saluran kencingnya, ya mengkonsumsi antibiotik, mengkonsumsi anti peradangan ya agar sembuh. Kalau seandainya gangguan hormon, ya tentu ini obatnya terapi hormon. Nah, terapi hormon ya ini tentu hanya bisa dilakukan oleh dokter ya, tidak bisa sendiri. Nah, untuk yang merokok berhenti merokok, untuk yang mengkonsumsi alkohol berhenti mengkonsumsi alkohol ya. Jadinya rubah gaya hidup jadi lebih sehat ya untuk membantu mengatasi masalah spermatorea. Nah, jadi teman-teman ya kira-kira sudah ada gambaran ya spermatorea yang kalian alami itu penyebabnya karena apa. Nah, jadi coba dirubah dulu ya supaya bisa sembuh. Oke teman-teman, ya terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.